Setelah mengunci gelar juara dunia MotoGP musim 2025 di sirkuit Motegi, Jepang, Marc Marquez menjawab spekulasi soal masa depannya dengan tegas. Ia belum berencana pensiun. Sebaliknya, pembalap asal Spanyol itu malah memasang ambisi tinggi untuk kembali bersaing sebagai kandidat juara dunia pada musim 2026. Marquez menyatakan bahwa kemenangan musim ini bukanlah titik akhir tetapi justru momentum untuk dinikmati sambil memupuk semangat melanjutkan karier di lintasan. Saya belum ingin untuk pensiun. Saat ini saya tengah menikmati karier saya. Dan yang terpenting adalah menikmati sisa balapan musim ini, ujar Marquez dalam kunjungannya ke Jakarta beberapa waktu lalu. Seiring keberhasilannya menyegel gelar dunia, Marquez mengakui bahwa perjalanan menuju titik ini tidak mudah. Setelah periode panjang dihantam cedera, keraguan, dan performa yang labil bersama Honda, ia sempat serius mempertimbangkan menghentikan karier balapnya jika tidak menemukan formula motor yang kompetitif. Pilihan bergabung dengan tim Gresini Racing terbukti menjadi titik balik penting dalam karirnya. Keputusan itu menghidupkan kembali ambisinya dan menegaskan bahwa dia masih ingin membuktikan bahwa dirinya layak berada di puncak. Kini, dengan gelar dunia di tangan, Marquez mengalihkan sorotan ke musim 2026. Meskipun usianya sudah tidak muda lagi, ia percaya bahwa semangat dan kompetensinya masih cukup untuk bertarung di level tertinggi. Keputusan untuk tetap bertarung musim depan juga menunjukkan bahwa Marquez tidak tergoda dengan kenyamanan prestasi. Ia ingin terus diuji dan tetap relevan dalam persaingan ketat MotoGP. Sportivitas ini patut menjadi sorotan utama dalam perjalanan kejuaraan musim mendatang. Marc Marquez pernah menjadi raja MotoGP bersama Honda, meraih 6 gelar juara dunia. Namun, sejak 2023, ia meninggalkan tim karena motor yang tak lagi kompetitif dan cedera yang menghantam karirnya. Kini, setelah Honda mulai bangkit dengan podium Joan Mir di Motegi dan regulasi baru 2027 mendekat, muncul pertanyaan, apakah Marquez bisa kembali ke Honda? Dikutip dari Crash.net, bos tim Honda, Alberto Puig, menjawab dengan jujur. Menurutnya, memikirkan kembalinya Marquez sekarang agak absurd, meski di satu sisi ide itu terasa indah. Puig menegaskan bahwa Honda belum berencana merekrutnya lagi, tapi tidak menutup kemungkinan di masa depan. Bagi Puig, semua masih terbuka. Di masa depan, terutama ketika era aturan baru 2027 dimulai, peluang untuk melihat Marquez kembali berseragam Honda bisa saja terjadi. Fabio Quartararo memendam optimisme menjelang MotoGP Mandalika, terutama karena penggunaan ban belakang dengan konstruksi berbeda yang dibawa Michelin ke Indonesia. Setelah tampil kurang memuaskan di GP Jepang, di mana Quartararo kesulitan meraih cengkeraman ban belakang dan tertinggal sekitar 21,160 detik dari pemimpin lomba, ia berharap konfigurasi ban baru itu bisa menghidupkan balapan yang menyenangkan. Selain faktor ban, Quartararo juga menilai kualitas lintasan Mandalika kini jauh lebih baik dibanding edisi sebelumnya. Setelah sempat menuai kritik karena permukaan trek yang kotor dan cepat rusak, perbaikan aspal serta perawatan rutin membuat Mandalika lebih siap menyambut para pembalap. Grip yang lebih stabil diharapkan bisa mengurangi masalah ban selip, terutama bagi motor Yamaha yang sangat bergantung pada kelancaran tikungan. Yamaha sendiri tengah berada dalam situasi sulit pada musim ini. Posisi mereka dalam klasemen konstruktor jauh di belakang Honda dan podium kemenangan masih menjadi sesuatu yang sulit dicapai. Namun, Quartararo tidak menyerah pada tekanan. Meski enggan berjanji berlebihan, ia percaya Mandalika merupakan salah satu sirkuit di mana Yamaha memiliki potensi lebih baik dibanding beberapa seri sebelumnya. Ia memasang harapan untuk sesi kualifikasi kuat dan balapan yang kompetitif. Meski tak yakin tentang hasil akhir, Quartararo menegaskan satu hal. Jika ada sirkuit di mana kita bisa menikmati balapan menarik, Mandalika adalah salah satunya. Pebalap VR46 Racing Team, Franco Morbidelli menyatakan bahwa spesifikasi motor Ducati yang akan digunakannya musim 2026 belum ditetapkan secara pasti. Pernyataan itu muncul di sela-sela acara di Indonesia. Saat ini, Morbidelli direncanakan akan menggunakan GP25 Ducati pada musim mendatang. Namun ia mengaku masih harus menunggu uji coba dan diskusi dengan tim dan Ducati sebelum menentukan spesifikasi akhirnya. Ia mencatat bahwa meskipun GP25 telah memenangkan banyak balapan musim ini,
Sejumlah pebalap lain termasuk Pecco Bagnaia dan Fabio Di Giannantonio mengalami kendala teknis saat menggunakan paket tersebut. Tim VR46 menegaskan bahwa meskipun paket belum pasti, Morbidelli akan mendapatkan versi non-factory terbaik yang tersedia. Ia juga dapat memilih untuk menggunakan komponen versi 2024 pada GP25 daripada tetap memakai seluruh paket GP24. Bagnaia tampil dominan di Grand Prix Jepang, meraih kemenangan double, hasil yang ia rasa menjadi kebangkitan setelah beberapa balapan terakhir kurang memuaskan. Sebelumnya, Bagnaia sempat gagal meraih poin di Misano dan di kualifikasi hanya menempati posisi 21 di Barcelona. Sementara itu, Alex Marquez saat ini memimpin posisi kedua klasemen dengan keunggulan 66 poin dari Bagnaia. Meski selisih poin cukup besar dan hanya tersisa 5 seri balapan, Bagnaia tidak menyerah. Ia menyatakan bahwa tujuannya sekarang adalah memaksimalkan performa di setiap seri dan finish kedua di klasemen melewati Alex Marquez. Ia menyebut bahwa Ducati melakukan beberapa perubahan pada mesin motor, dengan memasukkan elemen dari versi 2024 ke dalam versi 2025-nya. Ia berharap perubahan itu bisa mendongkrak performanya. Bagnaia juga menekankan bahwa target utamanya untuk sisa musim ini adalah finish di podium setiap balapan. Nicolo Bulega tampil luar biasa di seri World SBK Aragon 2025. Setelah kalah tipis dari Toprak Razgatlioglu di balapan pertama, Bulega bangkit di hari Minggu dengan merebut kemenangan di Super Pole Race dan Race 2. Yang menarik, kemenangan ini ternyata juga berkat saran dari Francesco Bagnaia. Bagnaia memberi tips khusus tentang cara menghadapi tikungan terakhir Aragon, terutama untuk mencegah Toprak melakukan manuver menyalip. Menurut Bulega, Bagnaia mengirim pesan dengan saran teknis yang sangat spesifik untuk menghadapi tikungan 15. Melepas sedikit rem di tikungan 14 dan mengambil garis yang lebih lebar untuk mengantisipasi serangan dari Toprak. Bulega mengaku saran itu membantu mengurangi peluang Toprak melewati di titik kritis tersebut. Dengan 2 kemenangan di Aragon, Bulega berhasil memangkas jarak dari Razgatlioglu di klasemen. Selisih poin kini menyusut dari 44 menjadi 36 poin, dengan masih tersisa 124 poin yang bisa diperebutkan dalam 2 seri terakhir. Bagi Bulega, kemenangan yang paling berharga bukan sekadar menghentikan dominasinya Toprak, melainkan juga menutup rentetan podium kedua berturut-turut yang selama ini menghantui performanya.